Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Akbar Yandi Saputra dengan NPM 202102102016 dari Prodi Hukum Tata Negara semester 4. Saya di sini akan menyampaikan kaidah-kaidah hukum Islam. Prinsip dalam hukum Islam. Kata prinsip berarti asas, yaitu kebenaran yang menjadi pokok dasar orang berpikir, bertindak, dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan prinsip-prinsip hukum Islam ialah cita-cita yang menjadi pokok dasar dan landasan atau tumpuan hukum Islam. Adapun prinsip-prinsip dalam hukum Islam itu antara lain: 1. Meniadakan kesempitan dan kesukaran. Contohnya, orang sedang berpergian, sakit dalam keadaan hamil atau mengisi, boleh tidak berpuasa. B. Orang tidak kuat berdiri untuk mendirikan salat, maka ia boleh melakukan dengan cara duduk. 2. Sedikit pembebanan. Prinsip ini mengisyaratkan bahwa pembebanan syariat atas manusia memang ada, akan tetapi syariat yang diturunkan atau dibebankan itu diterima apa adanya, tanpa mempersalahkannya atau memperdayakannya yang dapat menimbulkan kesukaran dan pemberatan atas pundak mukallaf terhadap kewajiban agama yang diembannya. Prinsip ini dilandaskan oleh firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 101. Ayat tersebut menginstruksikan kepada manusia agar dapat menahan diri daripada mempertanyakan masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya. Misalnya pada waktu peraturan perundang-undangan belum diketahui, dan agar permasalahan untuk sementara dibiarkan dan kemauan permasalahan itu dipecahkan melalui kaidah-kaidah umum demi memberikan kelonggaran pada manusia. 3. Bertahap dalam menetapkan hukum. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, bukan sekaligus, sebab mengingat potensi manusia yang sangat terbatas, hingga ketika ada ayat yang telah diturunkan kemudian dipahami, barulah ayat lain diturunkan. 4. Memberikan kemaslahatan manusia. Memperhatikan kemaslahatan manusia dalam penetapan hukum selalu didasarkan pada 3 sendi pokok, yaitu A. Hukum ditetapkan setelah masyarakat membutuhkan hukum-hukum itu. B. Hukum-hukum ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan hukum dan memudahkan masyarakat ke bawah ketetapannya. C. Hukum-hukum ditetapkan menurut kadar kebutuhan masyarakat. 5. Mewujudkan keadilan. Menurut manusia, menurut pandangan Islam adalah sama baiknya di Allah maupun di hadapan hukum tanpa ada melihat ketinggian rendahnya suatu jabatan seseorang, tua maupun muda, melainkan seoptimal dan semaksimal apa yang ia perbuat dengan hukum Allah itu sampai mendapat predikat takwa. Kaidah dalam hukum Islam. Kaidah secara etimologi bersih asas. Adapun menurut Al-Asyuri dalam kitab Al-Asab'an wa An-Nasyari bahwa kaidah adalah hukum yang bersifat kulli, menyeluruh atau general, lalu yang meliputi semua bagian. Macam-macam kaidah hukum Islam, yaitu 1. Kaidah asasiyah. Segala sesuatu perbuatan tergantung pada tujuannya. Adapun kebiasaan ditetapkan sebagai hukum. Kemudaratan itu harus dihilangkan. Kesungkaran itu mendatangkan kemudahan. 2. Kaidah ciaru asasiyah. Walaupun kedudukan bukan sebagai kaidah asasiyah, namun keberadaan tetap didudukan sebagai kaidah yang penting dalam hukum Islam, karena para fuqaha sepakat akan kehujahan kaidah ini. Adapun kaidah-kaidah khairu asya ini adalah sebanyak 40 kaidah yang dapat kita ketahui dalam kitab Al-Asyaba wa An-Nazair karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Sirti. Tujuan hukum Islam. Kajian tentang maksud tujuan ditetapkan hukum dalam Islam merupakan kajian yang sangat menarik dalam bidang usul fikih. Al-Satabi mengatakan bahwa doktrin maqasid as-syariah adalah kelanjutan dan perkembangan dari konsep masalah. Tujuan hukum Islam. Maqasid syariah: 1. Memelihara agama. 2. Memelihara akal dan memelihara jiwa. 3. Memelihara akal. 4. Memelihara kehormatan. 5. Memelihara harta kekayaan. Sekian dan terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.